warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Senang sekali di pagi hari ini kembali lagi kami menyapa bersama saya Natasha. Dan saya Clara Claudia. Di mana lagi kalau bukan di Ngape, obrolan santai berbagi informasi, inspirasi dan solusi. Yeay. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Vino. Kak Vino, Pagi-pagi maaf suruh ya. minta bongkar tadi katanya. Bongkar pokoknya ya. Betul. Bongkar banget. Clara juga sudah menyiapkan sesuatu spesial untuk pemirsa pastinya semuanya. ya, Boleh? pantun ya. Betul, Dea. semuanya boleh bilang cakep. Boleh ya. Kali ini jawabannya bongkar, boleh nggak? Boleh ya. Oke. Pergi ke taman memetik melati. Bongkar. Harumnya semerbak hingga ke pagi. Bongkar. Komedi bukan sekedar menghibur hati, tapi juga cara mengkritik dengan elegan dan berani. Ngomong-ngomong Terima soal kasih. komedi nih Clara ya, pantunnya bagus banget nih. Dan juga ini mengingatkan dia sama seseorang tau Clara. Siapa tuh deh? Ada seorang komedi, dia itu membuat sebuah konten Ya. tapi isinya kritik dan dibalut dengan komedi. Tapi ini juga banyak banget viewersnya nih Clara. Berarti seru banget dong. Coba lihat dong, Tuh. deh. Ya, aku ada kontennya. tadi aku baca. Viral Nonton ya betul pastinya. nih. Ya kan, kontennya isinya. Oh ini, kalau ini mah juga Clara sering pantengin deh. Kalian pernah tahu nggak ini Kak Vino? Ada Ini anak juga muda kayaknya nih, Kalimantan Timur, Samarinda. Nana lagi lihat juga ya? Coba, jangan-jangan kita Tuh. beda nih. Siapa namanya coba? Oke, lucu banget ya memang ya. Bener kan? Ini berarti memang sudah menjadi konsumsi publik juga ya, Dea Betul ya? banget, apalagi Genzi-Genzi kayak kita juga senang banget nontonnya karena dibalut dengan komedi nih Clara. Nah, ini langsung aja sebelum kita mengeluarkan sosoknya dari layar HP ya. Betul. Ini ada informasi pengantar dulu terlebih dahulu untuk Anda. Pemirsa, di era digital seperti sekarang, menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik maupun berbagai persoalan sosial menjadi semakin mudah. Melalui media sosial dan berbagai platform digital, setiap orang memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, bahkan keresahannya terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Namun kritik tidak selalu harus disampaikan dengan nada yang keras ataupun penuh kemarahan. Salah satu cara yang kini banyak digunakan adalah melalui komedi. Dengan balutan humor, satir, dan parodi, kritik dapat disampaikan secara lebih ringan, menghibur namun tetap memiliki makna yang kuat. Tidak sedikit konten kreator yang memanfaatkan pendekatan ini untuk mengangkat isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga fenomena sosial yang sedang menjadi perhatian. Meski terdengar sederhana, mengkritik lewat komedi bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kreativitas, kepekaan, dan pemahaman yang baik agar pesan yang disampaikan tetap tepat sasaran. Sebab ada batas-batas yang perlu dijaga agar kritik tidak bergeser menjadi penghinaan, ujaran kebencian, ataupun informasi yang justru menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pada akhirnya, kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan terhadap berbagai persoalan publik, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan maupun fasilitas masyarakat. Ketika disampaikan dengan cara yang santun, cerdas, dan konstruktif, kritik tidak hanya menjadi sarana menyuarakan aspirasi, tetapi juga dapat menjadi pemantik perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Wow, luar biasa. Ini juga pemirsa kita lihat di layar kaca tadi ya, Iya, Clara, sebuah itu dia konten-konten yang memang konten-kontennya. betul, konten-konten dari siapa nih Clara? Kita akan panggilkan langsung ya. Langsung aja ya Dea. Ini dia kita panggilkan, yaitu King T Live selaku konten creator dan juga ada Bapak Kemal Sandi selaku pengamat kebijakan publik Universitas Mula Warman. wow, luar biasa studio Ngape pagi hari ini. Didatangi seorang king ya, Clara halo, spesial. Kakak. Ya, Selamat pagi, Kak Clara, Pak Kemal. Iya. Selamat pagi, silakan. Silakan duduk. Selamat datang di Ngapeh ya. Ini kita datang langsung dari Korea, betul? Annyeonghaseyo. Langsung keluar dari layar HP ya, Clara? Iya langsung kan, oh gini dulu, tring gitu ya deh. Oke, gimana kabarnya Ki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Pak Kemal gimana kabarnya? nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita juga langsung saja berbicara nih, King dan juga Pak Kemal terkait tema kita yaitu seni mengkritik lewat komedi. Namun sebelum itu boleh dong kita kenalan dulu sama King T nih. Boleh Kak menyapa dulu teman-teman di rumah? Mungkin Halo viewers buannya. ya. Iya, buannya nih. Buan ikam, ulun King Tai. Memang dengan gaya spesialnya ya. Iya, jadi memang ada logat-logat Banjar gitu ya, ciri Ada. khasnya King T ya. Oke, nah, boleh Kak diceritain juga dulunya nih Kakak memang sukakah membuat konten atau memang udah pede banget di depan kamera gitu atau gimana Kak?
Sebenarnya perjalanan bikin konten itu udah dari saya lulus SMA ya. Itu tepatnya tahun 2019. Memang hobi bikin video. Cuma dulu beda genre aja. Dulu saya main YouTube, streamer, main game gitu. Tapi setelah saya lulus kuliah, saya tuh mulai coba untuk bikin konten yang beda dari biasanya gitu loh. Kayak misalkan dulu sih awalnya explore Samarinda ya. Jadi kalau soal konten keresahan itu sebenarnya terbuat gara-gara saya merasakan langsung gitu. Misalkan ini kenapa begini ya? Akhirnya karena saya hobi bikin konten, saya bikin kontennya. Dan nggak taunya rame kayak gitu. Tapi dari awal memang komedi gitu atau gimana nih? Memang suka nonton komedi-komedi juga. Jadi mungkin kebawa aja kali ya. Oke, apalagi kita kalau kadang menyindir sarkas ya Clara. Iya, Iya, tapi Pak Kemal juga memandangnya bahwa anak muda sekarang kan kalau menyindir rata-rata lewat konten. Ini bagaimana pandangan Pak Kemal selaku pengamat sosial sendiri nih Pak Kemal? Iya, tentu saya akan melihatnya dalam perspektif kebijakan publik gitu ya. Jadi sebetulnya dalam kebijakan publik itu kritik melalui komedi yang sekarang dibalut dengan banyak humor, tentunya juga diviralkan karena adanya konten-konten. Tentu saja itu merupakan salah satu dari partisipasi masyarakat ya dalam hal mengevaluasi atau bahkan menyaksikan langsung proses implementasi dari kebijakan pemerintah. Dan saya sangat mengapresiasi seperti yang dilakukan oleh King Tae, itu kan membutuhkan kecerdasan tersendiri. Dia merasakan kegelisahannya, kegundahannya, kemudian mengelaborasi dengan pengalamannya menonton komedi-komedi, kemudian dia meng-create konten tersendiri yang betul-betul mengkritik kebijakan pemerintah menggunakan konten-kontennya dia. Oke, dan akhirnya ada tanggapan juga Betul. ini Pak Kemal ya. Oke, kita akan lihat nih pemirsa satu buah konten dari King Tae yang memang betul-betul relate di kehidupan kita ya, Clara, ya. Ini dia pemirsa. Hanya besi penutup drainase dimalingi, tapi dibiari kayak ini. Kalau ada yang terjerungkup kayak apa lah? Cuma orang mabuk yang bikin taman buat anak dan keluarga, tapi dekat tempat pembuangan sampah. Wih, ditutup sekarang sampahnya. Ini kan dulu TPA nih. Sudah ditutup. Jadi TPA-nya nggak tahu pindah kemana, mungkin dibuang ke sungai. Nggak mungkin. Pasti dipindah ke sana. Jalan Wahid Hasim nih aspalnya hamil tarus. Udah ditambal aspal pengaman berkali-kali pun tetap kecolongan. Penyebab jalan Sutomo macet ya karena putarannya kecil kayak ini. Oh, sudah dilebari kan? Ya sudah sekalian aja tuh di Jalan Pahlawan dilebari juga putarannya. Bagus sih buat drainase bawah tanah biar kada banjir. Tapi kada harus mencungul juga sampai 1 kilan ini. Itu pelicukin orang. Tolong kabel internet siapa nih tergugur terkeliwai. Bahayanya bang lo terselip ban motor orang. Lagi-lagi besi drainase hilang. Ini kayak apa penjagaannya nggak ada CCTV? Gak enak betul. Ngerayap besi kamu sesuka hati. Sekarang lihat saya. Menurutku nih jalur tunanetra bahaya, bisa diarahkan ke jurang. Baik kamu rasain longgarnya parah banget. Bahaya nih fondasi flyover retak kayak ini. Anak ikam lagi main di playground, sampingnya tong sampah. Kok bisa pakai keramik pecah-pecah gini, bahayanya bang. Orang bodoh mana yang naruh tiang di jalan jalur tunanetra? Kota sini bagus ini, masa kabelnya masih ruwet kayak isi otak kita? Cuma di kotaku jalan aspal itu sudah bisa hamil. Lihat ya, habis bulan ini kayaknya. Mantap. Iya, itu dikompilasi ya beberapa video yang dilakukan King Tae dan akhirnya ini berdampak loh Clara. Iya, tahu nggak sepanjang nonton tadi Pak Kemal udah puas banget gitu ya. Akhirnya ternotis gitu ya. Betul banget. Ini Kak Kemal, King boleh ngelihat dari berbagai video yang ada nih, berapa banyak sebenarnya sudah video-video yang King buat dan juga akhirnya berimpact nih dan akhirnya ada respon dari pemerintah Pihak nih. berwenang. Ya mungkin dari video-video tadi tuh ya, cuplikan tadi tuh mungkin respon positif dari pemerintah. Ya walaupun saya nggak tahu juga apakah benar itu dampak dari video saya atau memang kebetulan aja. Karena pengerjaannya ya
mungkin videonya sudah saya buat dari 2024, 2025 itu baru dikerjainnya mungkin dari tahun-tahun kayak gini 2026 kayak gitu. Cuman ini tetap ada perubahannya setelah Tetap ada video itu perubahan, di-upload ya. Tapi butuh waktu tahunan juga ya Kak ya? Iya. Wow, tapi ada nggak sih Kak yang masih belum ternotis nih oleh pemerintah video-video Kakak? Keresahan-keresahan. Banyak sih. Contohnya? Saya paling nunggu ini sih terowongan, saya mau lewat terowongan Samarinda. Oh, kita tunggu ke Itu yang depannya paling nih saya King ya. tunggu itu. Kayak gini juga menjadi perhatian bagi anak muda. Sebenarnya anak muda ini banyak juga keresahannya. Iya. Kita kan sebenarnya Gen Z yang sama-sama umurnya nih. Keresahannya banyak banget. Tapi gimana sih caranya kita bisa mengkritik tapi tidak ada pihak yang merasa tersinggung Iya, seperti itu Clara ya? Pantun Clara nih, Betul. mengkritik dengan elegan dan berani Kak. Betul. Ini gimana tuh? nih King? Kalau saya sih sebelum bikin konten itu kan saya riset atau nonton video-video orang yang suka ngeritik-ngeritik juga kan. Kebanyakan di Indonesia itu ngeritiknya yang bener-bener jorjo apa ya? Bahasanya tuh bener-bener kayak marah-marah. Nah saya tuh pengen beda aja dari orang-orang gitu. Dan bikin supaya saya tuh nggak ada celah buat diserang sama orang yang saya serang atau apa gitu. Karena kalau misalkan secara langsung kan bisa jadi kita keceplosan, salah omong atau mungkin jadi nyerang personal Atau gitu. jatuhnya penghinaan kan gitu ya King ya? Bener. Nah jadi saya bikin gimana seolah-olah saya ini setuju tapi orang tuh paham sebenarnya saya itu nyindir kayak gitu. Ya sarkas-sarkas gitu lah ya Kak Sarkas, ya. bener. Dan kemudian Pak Kemal juga melihat nih anak muda ya seperti King T ini. Terus juga untuk ini kan mencerminkan negara demokrasi juga ya Pak ya pastinya. Kita menyuarakan pendapat kita, Kebebasan aspirasi. pendapat, Benar gitu, banget. Clara, ya. Tapi masih banyak juga seperti dia bilang anak muda yang masih belum berani nih menyuarakan pendapatnya. Itu gimana pandangan Pak Kemal? Iya, saya sih berharapnya semua generasi, termasuk generasi Z ini, zilenial saat ini, itu harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk seperti dengan King T. Sebetulnya King T tadi menyampaikan begini ya, bahwa dia berupaya untuk memanfaatkan satire. Jadi ada satir sehingga dia bisa terlepas dari delik aduan apapun itu. Misalnya undang-undang ITE yang sekarang ini banyak dalam tanda kutip Dijadikan senjata kadang ya, Pak ya? dijadikan senjata oleh beberapa oknum, anggap saja oknum, untuk menonaktifkan kreativitas para konten kreator misalnya begitu ya. Nah, hemat saya untuk mampu mengkritik dengan baik, memang pertama perlu ada kecerdasan intelektual tersendiri, memanfaatkan satire-satire, narasi diksi yang lebih tepat untuk bisa diterima oleh publik secara umum. Karena penontonnya, misalnya King Tai gitu, bukan cuma pemerintah saja sebetulnya penontonnya, tetapi generasi di bawahnya King Tai juga itu bisa menerima. Dan hemat saya, di era yang saat ini begitu betul-betul terbuka, era digital, ini adalah momen bagi semua generasi untuk bisa bersuara dan menyampaikan partisipasinya, kegundahannya gitu dalam hatinya agar bisa didengar oleh semua pihak, khususnya pemerintah dalam tanda kutip. Saya juga sedikit menyambung ya apa yang disampaikan oleh King Tai tadi, bahwa misalnya satu kritikan atau satu konten yang dia buat itu butuhkan 1 tahun atau bahkan mungkin 2 tahun gitu ya. Bisa jadi iya karena dalam penerapan misalnya di pemerintahan itu ada yang dikenal dengan perencanaan. Nah, dokumen-dokumen perencanaan itu ada yang sifatnya 5 tahunan dikenal dengan RPJMD dan tahunan dikenal dengan RKPD. Keturun kepada perangkat daerahnya, kalau tadi itu konten-kontennya King Tai itu banyak kepada PUPR itu. Iya gitu ya. Jadi di PUPR itu ada yang dikenal dengan dokumen perencanaannya disebut dengan Renja, rencana kerja untuk 1 tahunannya. Dan itu harus dirumuskan lebih dahulu 1 tahun ini untuk dikerjakan tahun depan. Gitu, supaya betul-betul apa yang disampaikan oleh King Tai itu bisa dikerjakan dan pemerintah juga tidak serta-merta langsung mengerjakan tanpa ada dokumen perencanaannya, Mbak. Dan saya tidak membela siapapun, saya mensupport pemerintah dan juga mensupport King Tai, semua masyarakat secara keseluruhan. Saya berharap apa saran dan masukannya gitu bisa disampaikan. Dan bahkan kerjaan King Tai itu membuat konten sebetulnya mempermudah pemerintah untuk mendapatkan insight sebetulnya. Tanpa harus banyak-banyak musrembang misalnya, bisa langsung tuh mendapatkan insight bahwa oh di sini nih ada yang keliru, mungkin sudah pernah dikerjakan tapi kurang masih belum fit dan sempurna, proper. Iya, kadang kira-kira seperti gitu. itu ya Pak Kemal Iya, ya. betul. Oke, semakin menarik nih sebenarnya Clara perbincangan kita. Kita juga pengen tahu nih gimana sih cara King Tai untuk mereview sesuatu ya Clara ya. Nanti akan kita kasih lihat secara live ya deh ya. Betul. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngape?
pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Ngape? obrolan santai berbagi informasi, Inspirasi dan solusi. solusi. Pemirsa, kita masih akan melihat nih bagaimana King Tae melakukan kritik ya. Terima kasih banyak Kak Vino, Makasih betul. loh, tuh nggak Kavino gitu. Iya, betul. Nanti nyanyi terus-terusan ya Clara ya. Ngomong soal kritik nih Clara, tadi kan lagu-lagu yang nyanyiin sama Kak Vino ini adalah seni mengkritik lewat lagu. Nah itu dia. Betul. Sekarang gantian untuk King King Tae Tae nih, panggungnya seni untuk King mengkritik Tae. lewat komedi. Ini boleh dicontohin sama King Tae nih, bagaimana sih? Boleh, Kak? Betul. 2 jam lah minimal. Roasting gini ya. TVRI. Boleh banget. Secara live langsung. Boleh. Mbak udah siap belum? Udah. Udah. Oke. Sepatu roda kemana nih? Oke. Ya, Pemanasan dulu ya. pemanasan. Oke, boleh. Wih, salut TVRI. Gara-gara TVRI itu kolaborasi menontonkan Piala Dunia, jadinya Ulun nonton TV lagi. Soalnya Ulun terakhir nonton TV itu pas bulan Ramadan. Itu dalam setahun tuh cuma sebulan aja. Itu Nungguin azan. Iya, nungguin azan. Karena itu juga pas bunyi tuk-tuk aja besok gue ganti lagi YouTube. Tapi karena ada Piala Dunia, Ulun jadi nonton TVRI lagi. Nah, itu. Terus tapi Ulun ini orang yang kada tapi setuju TVRI menayangkan Piala Dunia. Kenapa tuh? Karena gara-gara ditayangkan, Ulun kan begadang tuh jam 1 malam nonton Portugal. Oh iya. Membuang-buang waktu Ulun karena ngeliat Ronaldo cuma lari-lari aja. Kadang nyetak gol. Tapi tadi malam Portugal berhasil menang 5-0 lawan Uzbekistan. Nyetak 2 gol loh. Brace ya. Jadi Messi kan cetak 5 gol. Mbappe 4 gol. Haaland cetak 4 gol juga. Nah, kalau Ronaldo cetak foto 3 kali 4. Ya, tapi Ronaldo real god lah, real god kalau menurut Ulun. Karena cuma Ronaldo yang pernah nanam mangrove di Indonesia. Sudah ini selesai. Keren lah memang Clara. Lagi loh. Betul, kayaknya sampai akhir boleh gak sih King Tae aja yang ngambil? Kalau panjang aku ikut stand up comedy. Gak di sini nanti ya kayak. Di sini. Betul, kalau biasanya lewat konten tadi live dan itu berhasil banget buat kita Wow. ketawa bareng ya Clara ya. Iya, ini suatu kehormatan juga ya bagi kita. Terima kasih Kamsahamnida King Tae. Sami-sami. Sami-sami. Jadi Kak, ini juga penasaran. Tadi membuat bahan seperti itu butuh waktu berapa lama nih Kak? 15 menit. Oh 15 menit. Selesai gitu ya Kak ya. Selesai. Oh, kirain butuh semalaman nggak ya Kak? Enggak, betul. Tapi ini biasanya impact yang didapatin, respon-respon masyarakat rata-rata dari konten-kontennya King Tae ini gimana sih? Kalau pemerintah kan ada memang kinerja yang mereka lakukan setelah beberapa tahun. Tapi kalau masyarakat rata-rata gimana nih King? Biasanya saya ngelihat respon masyarakat itu dari komentar ya. Banyak yang ketawa, untungnya aja gitu ya. Karena saya tuh takutnya apa yang saya sampaikan itu nggak sampai ke mereka. Kayak maksudnya apa ya gitu. Oh ternyata mereka paham aja gitu dengan sarkas atau satir saya begitu. Oke, keren. Memang ini masyarakat Indonesia memang rata-rata gitu ya Clara ya. Harus ada singgungan tapi jangan terlalu ada penghinaan ya. Iya, yang penting tetap connect ya di otak dan juga di hati masyarakat gitu. Dan juga ini kita ke Pak Kemal kembali Pak. Ini kan sebenarnya juga sedikit ironi juga ya. Kita butuh viral dulu untuk ternotis oleh pemerintah atau pihak berwenang. Itu gimana pandangan Pak Kemal sebagai pengamat kebijakan publik? Iya betul, itu ironi. Jadi sebetulnya konsepsi teoritisnya saya akan sampaikan begini. Jadi UNDP itu sudah pernah membuat suatu konsep yang dikenal dengan good governance. Salah satu prinsip yang ada di dalamnya adalah responsiveness gitu. Jadi harus lebih responsif gitu. Jadi harapannya apapun keluhan yang ada di masyarakat tidak butuh viral dulu baru direspon. Sebetulnya idealnya demikian. Nah, kendati sudah di-create sedemikian rupa, ternyata pada proses pelaksanaannya ternyata butuh viral dulu. Tentu ini menggambarkan bahwa responsivitas daripada pemerintah itu relatif masih kurang. Kalau kita ukur dalam perspektif konsep teoritisnya gitu ya, pada level pemerintahan manapun saya lihat belakangan ini relatif sama ya, baik pada level nasional, kemudian provinsi, kabupaten, kota, mungkin relatif sama gitu. Jadi harapannya ke depan pemerintah lebih peka, lebih aware apa yang disampaikan oleh para konten kreator atau bahkan masyarakat secara umum lah, secara keseluruhan gitu ya. Dan sebisa mungkin membuat suatu Platform aduan mungkin ya Pak ya. Platform pengaduan. Dan saya juga sudah mengetahui bahwa itu sudah ada. Dan ketika kita mengkonfirmasi kepada pemerintah misalnya, baik itu kepada Dinas Komunikasi misalnya di informasi, selalu mengatakan bahwa kita sudah membuat gitu. Hanya saja saran dan masukan dari masyarakat itu relatif terbatas.
satu sisi juga kita perlu ketahui bahwa masyarakat memang lebih mudah gitu menyampaikan unek-uneknya dalam tanda kutip itu ketika menggunakan sosial media. Jadi kalau ingin mengetahui apa keresahan masyarakat, pemerintah cukup buka sosial medianya aja tuh. Tanpa harus ada yang diblok misalnya gitu ya. Jadi buka aja semuanya supaya bisa mendapatkan insight lebih mudah. Tinggal ditelusuri that's true or not gitu ya. Itu betul atau enggak. Itu juga sih poinnya dari saya. Oke, tapi dari King sendiri melihat kan ini konten-kontennya agak sedikit menyinggung beberapa pihak. Apakah tidak ada ketakutan ya, Clara, ataukah kekhawatiran betul, ataukah mungkin ada yang pernah dilakukan kontennya di take down atau bagaimana ini King, pernah tidak? Konten di take down sih belum pernah ya, karena mungkin dia bingung ya celah untuk nyerangnya, karena saya kan pakai yang nggak langsung nyerang secara langsung gitu ya. Tapi dulu saya pernah di 2025 itu kena doxing. Apa itu? Setelah bahas jalan tembusan sambutan merdeka yang putus waktu itu. Padahal itu saya pakai kata-kata yang aman tuh ya. Bener-bener kayak wah gitu, longsor gitu-gitu. Itu saya kena doxing tuh. Jadi dia punya akun, kita nggak tahu ya yang gerakin siapa ya. Betul. Kita nggak boleh nuduh juga kan, itu nggak tahu dari mana. Tapi yang jelas dia itu nyebarin data KTP saya. Cuma untungnya dia itu nyebarin pakai akun Instagram yang nggak punya audiens. Jadi dibiarin account, aja. bisa Ya benar. dibilang ya. Jadi kita biarin aja dia ribut sendiri, nggak ada yang nonton juga kan. Malah justru kalau saya share, blok-blok malah nanti saya menyebarkan Malah data ngasih saya panggung sendiri. ya Iya. ke mereka. Jadi ya udah saya biarin, ujung-ujungnya hilang sendiri akunnya. Oke, ternyata memang ada dampak resikonya juga ya Clara dari berbagai konten yang dilakukan ya. Iya, atau mungkin ada pengalaman yang kurang mengenakan lagi nih Kak selama menjadi content creator. Pengalaman gak enak ya? Sejauh ini sih enak-enak aja ya, nggak ada yang nggak enak. aman-aman ya. aja ya? Aman-aman aja, bahkan nggak ada kayak yang langsung negur saya secara langsung gitu. Awalnya saya takut kan, siapa tahu ada yang tersinggung gitu. Tapi setiap ada orang manggil tuh malah ngelaporin kayak mau mengadukan keresahannya juga ke saya. Bahkan sampai sekarang ini kalau saya buka DM nih banyak nih yang minta mahkota 2 lampunya supaya nyala lagi. Jalan Wahid Hasim 2 tadi barusan saya lewat ada truk ini LPG jatuhan semua gara-gara jalanannya. Ada videonya. Akhirnya jadi ada ya pusat pengaduan juga ya King ya. Akhirnya orang-orang ngadu saya nih, padahal pemerintahnya bukan saya, dibayar kada. Itulah jujur. Betul. Tapi dari King sendiri untuk mengemas ini konten gimana sih caranya ya? Karena kan kita bingung juga ya Clara, kadang juga bahasanya tuh enak banget didengar gitu Clara. Punya tim Kak atau sendiri? Saya bikin skrip sendiri, benar-benar sendiri, nggak ada bantuan apa-apa, bantuan orang-orang ya maksudnya. Karena nggak tahu juga ya, kayaknya saya suka cerita aja gitu loh. Jadi kalau misalkan bikin skrip, saya tuh lebih ke kayak cerita aja gitu ke orang. Jadi untuk bahasa-bahasanya pakai bahasa lokal aja gitu. Karena di Samarinda termasuk jarang ya konten kreator pakai bahasa daerah Samarinda. Ya, walaupun kita bukan asli Banjar ya, makanya orang biasanya nyebutnya Banjar Samarinda. Jadi nggak terlalu Banjar lah kayak gitu. Oke, keren banget nih Clara. Juga Clara tertarik nggak sih jadi konten kreator yang yang lebih spesifik mengkritik gitu ya? Betul. Kayak belajar dulu sama suhunya kali. boleh. Ada nggak sih ini buka-buka kelas pembelajaran nih King? Kalau belum ada sih ya. Atau ada yang sudah bilang mau belajar nih suhu Rencana gitu. Banyak sih orang yang pengen belajar, cuma saya tuh lebih senang sharing ya ketimbang ngajarin orang sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya ya saya kasih tahu aja tips-tipsnya kayak gimana kayak gitu. Tapi udah pernah nggak sih ada kolaborasi dari pemerintah atau komunitas nih untuk King sendiri kritik kami dong gitu? Itu pernah nggak sih ya? Betul. Malah ini ya meminta ya. Betul. Kadang-kadang kan yang di roasting kami dong gitu iya, kan. iya, Betul, ini gimana deh? Pemerintah beberapa ada yang hubungin, cuma saya tahu kalau pemerintah pasti nggak berani ya. Jadi kita yang aman-aman aja. Jadi saya lebih milih kayak nanti dulu deh kayak gitu. Oke. Dan King T ini kan juga lebih khususnya tuh sering buat mengkritik infrastruktur ya kayak fasilitas gitu. Nah kalau untuk Pak Kemal sendiri melihat keresahan masyarakat Samarinda, sebetulnya selain tentang infrastruktur, fasilitas, ada apa lagi sih Pak keresahan-keresahan ini? Saya kira banyak ya kalau untuk apa yang perlu kita kritik ya. Termasuk juga dengan responsivitas masyarakat itu pemerintah itu terhadap saran dan masukan masyarakat itu sebetulnya bisa dikritik. Itu satu poin juga ketika mereka telat untuk merespon. Kemudian infrastruktur itu sudah pasti sangat mudah untuk dibuat kontennya. Kenapa? Karena fisiknya terlihat gitu ya. Nyata di mata ya Pak ya. Gitu. Kalau yang tidak terlihat misalnya dokumen-dokumen pemerintahan ini harusnya dipublish misalnya supaya pemerintah
masyarakat secara keseluruhan bisa mengevaluasi, terlibat langsung, berpartisipasi langsung. Kayak itu relatively agak tricky. Even itu misalnya dokumen-dokumen perencanaan saat ini hampir semua pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah itu sudah dipublish, bisa di-upload sendiri atau bahkan di-download sendiri lah kira-kira gitu ya. RPJMD-nya, RKPD-nya, Renstra dan Renja masing-masing perangkat daerah itu udah bisa. Dan tinggal sejauh mana masyarakat bisa menelaah ini etis nggak etis misalnya gitu ketika anggarannya sebanyak itu. Gitu. Itu kedalamannya untuk mengkritik mungkin bisa lebih dalam lagi tuh nantinya tuh. Dan saya kira tidak semua masyarakat bisa tuh memahami itu. Maka penting bagi konten kreator yang relatif lebih cerdas daripada masyarakat umum misalnya gitu ya, untuk bisa memberikan edukasi dan juga mengkritik lebih wise gitu. Tapi dari Pak Kemal sendiri memandang kritik yang dilakukan King Tain ini adalah kritik yang baik atau bagaimana nih Pak? Hemat saya sejauh ini masih baik dan saya berharap seterusnya akan terus menjadi baik gitu ya. Bahkan saya menganggap masih kurang dalam tuh King Tain. Harus lebih harus lagi ya. Iya. Tapi selalu harus dibungkus dengan satira yang lebih wise gitu ya. Saya percaya bahwa King ini memiliki kemampuan intelektual yang baik karena mampu memilih diksi-diksi yang tepat gitu untuk mengkritik pada level pemerintah, khususnya di pemerintah provinsi, kemudian juga kabupaten kota ya. Kalau kita lebih spesifik di sini ya di kota Samarinda tentunya. Jadi kedepannya mungkin bisa lebih dalam tuh kritikannya, to the point gitu. Karena segala sesuatunya bisa dikritik. Itulah partisipasi kita sebagai masyarakat dalam ruang-ruang demokrasi seperti ini tentunya. Kita berupaya untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah dan juga pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka menjadi pemerintah, baik itu level eksekutif misalnya wali kota, gubernur dan lain-lainnya, kemudian DPR itu karena memahami dan siap dengan konsekuensinya untuk dikritik. Kan kira-kira gitu ya. Jadi King Tain harus lebih dalam tuh mengkritiknya. Siap. Selama harus dalam tanda petik harus tetap wise. Atau boleh mungkin kolaborasi ya nih bagaimana kritik yang lebih mendalam lagi nih King sama Pak Kemal ya. Boleh tuh ya. Wah, ide bagus ini, ya kan? Tapi dari King sendiri pernah nggak ada momen yang memang saya sudah mau upload di video tapi takut juga mau upload. Ini pernah nggak sih Ada di rasa-rasa momen gitu itu? nggak sih? Ada pernah rasa gitu. Tapi lagi-lagi sebelum di-upload itu saya udah share-share juga ke keluarga atau apa kira-kira ini aman nggak kayak gitu. Jadi kalau kadang keluarga tuh apa aja takut kan. Jadi kalau memang dia bilang, ini terlalu bahaya nih. Gitu. Oh ya sudah boleh deh aku revisi sedikit bahasanya kayak gitu. Biar ya nggak terlalu kelihatan nyerang gitu ya. Jadi sejauh ini sih masih aman ya. Jadi dari keluarganya dukungannya cukup baik ya untuk Lumayan cukup baik. konten-konten gitu. King Tain sendiri ya. Iya, benar. Keren loh, Kak. Walaupun setiap King Tain upload itu orang tua pasti was-was banget ya. Itu dalam hati, aduh anak saya nih apa lagi yang dia buat gitu kan. Betul nih. Tapi King nih melihat generasi muda di Kalimantan Timur apakah sudah mulai juga melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah seperti King atau bagaimana nih King? Atau memang sejauh ini masih King sendiri yang melakukan ini? Sekarang udah mulai banyak ya konten kreator Samarinda yang bahkan dia nggak cuma kritik tapi dia langsung terjun gitu. Kayak ada beberapa konten kreator ojol-ojol tuh saya lihat itu konten kreator Samarinda tuh. Mereka kadang bersihin ini drainase apa biar air nggak genang kayak gitu bahkan mereka terjun langsung gitu ke lokasi gitu. Nah yang saya sayangkan sebenarnya harusnya yang ngerjain itu kan bukan kita masyarakat ya. Harusnya kita tuh cukup memviralkan aja biar yang ngerjakan itu ya dinas-dinas terkait kan ya. Tapi ya lagi-lagi kalau bukan kita yang turun nunggunya ya setahun 2 tahun itu baru dikerjain Butuh itu. waktu ya, King, Iya. ya. Mending kita dari masyarakat untuk masyarakat aja udah kayak gitu sekarang. Oke. Ini luar biasa ya Clara. Bukan hanya King Tain juga di Kota Samarinda ternyata banyak generasi muda Teman-teman juga. kita konten creator yang juga udah mulai gitu ya menyuarakan aspirasi dan pendapatnya. Nah pemirsa nih obrolan kita semakin dalam pastinya ya. Nah tapi ada yang mau lewat dulu nih deh ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngape? Pemirsa masih bersama Clara dan Dea di Ngape? obrolan santai berbagi informasi, Inspirasi dan solusi. Kita Ya. masih membahas terkait dengan Piala Dunia nih Clara. Oh iya Piala Dunia nih lagi digelar nih Dea, lagi hype banget. Nah, Dea dukung siapa nih?
Dia lagi nggak nonton Piala Dunia nih. Ih, kenapa? Kamu nonton apa, Dek? Karena TV di rumah lagi rusak, makanya kita harus punya TV dulu. Karena ya kita nontonnya di TVRI nih kalau sedih TV-nya banget nggak nih ya, rusak. Meki. Betul. Udah mau tanya, dukung Clara siapa? dukung siapa? Nggak lihat nih biru putih. Oh, Siapa? apa tuh? Bang Messi, Argentina Oke. dong. Aduh, daripada kita terus berlarut-larut ya ngomongin idola Daripada kita, ribut yang langsung aku sendiri aja. tidak menonton Piala Iya, Dunia nih, langsung aja Clara. ada informasi untuk pemirsa terkait siaran Piala Dunia. Halo Sobat TVRI, sudah tahukah TVRI akan menayangkan semua pertandingan Piala Dunia tahun 2026 dengan memantau jadwal pertandingan di kanal resmi TVRI. Yuk cek TV di rumah, pastikan siaran TV sudah sampai di rumah kalian ya. Pastikan TV Anda sudah mendukung siaran digital. Arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Pilih menu siaran digital atau DTV di TV Anda. Pilih opsi pencarian program otomatis. Masukkan kode pos sesuai wilayah dan kota Anda. Tunggu proses pencarian. TVRI Nasional dan TVRI Sport akan muncul setelah selesai. Untuk televisi analog, pemirsa harus menambahkan perangkat set-top box. Cara settingnya, pertama pastikan antena TV pemirsa mengarah ke pemancar terdekat TVRI dan dipasang dengan kencang. Lalu hidupkan TV dan kabel power set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV sesuai tipe TV-nya ya. Lalu pilih inputan di TV, setting nama kota, kode pos sesuai lokasi pemirsa, dan aktifkan LCN-nya. Setelah itu, televisi akan auto scanning. Jika sudah 100% status scanning, maka akan muncul dead channel TVRI Nasional dan TVRI Sport siap untuk menobar Piala Dunia di TVRI. Ya, dan pastikan di rumah punya TV ya pemirsa. Itu sih catatan pentingnya ya. Betul. Walaupun kita udah punya TVRI dan TVRI Sport, tapi kalau nggak punya TV, nggak bisa nonton ya, Iya, Clara tapi ya. pasti di kanal resmi TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Ya, pemirsa selanjutnya kita akan membahas terkait dengan berita hoax yang sedang beredar di masyarakat. Kali ini terkait apa, Clara? Terkait bantuan insentif guru dengan syarat mendaftarkan akun Telegram. Wah. Ya, pemirsa, sudah tertera di layar kaca Anda beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa adanya bantuan insentif guru, aparatur sipil negara atau ASN dan honorer sebesar 5 juta rupiah yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya, modus sejenis pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta dan 7 juta rupiah, serta instruksi untuk klik tautan tertentu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendisdakmen telah mengimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif. Kepala Pusat Data dan juga Teknologi Informasi Pusdatin Kemendisdakmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat terutama para guru untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email ataupun tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi. Iya, pemirsa, ini sudah dipastikan hoax ya, jangan disebarluaskan. Ini juga suatu modus ya, Dea ya. Betul sekali. Jangan sampai kita datanya dicuri dan digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung Yang jawab tidak ya. benar juga pastinya. Betul. Oke, pemirsa, kita mau lanjut ngobrol lagi sama kedua narasumber kita nih ya. Betul. Ini kita mau tentang Piala Dunia dulu dong deh. Boleh, Clara. Ke King T dulu deh. King T dukung siapa nih? Aku dukung negara yang ada unsur kaltimnya. Apa tuh? Ada ternyata ya. Apa tuh? Jadi di Spanyol kan ada Lamine Yamal kan. Kalau di Kaltim ada Lamine Etam. Lamine Etam. Keren. Cakep. Oke. Coba kalau pakai bal nih, Pak. Saya dukungnya Prancis. Oh, Prancis. Iya. Oh, Mbappe ya, Mbappe Iya, sejati Mbappe, dan teman-temannya. Dembele, ya. Dan nontonnya di mana nih, Pak? Iya. Kemal? Pastinya di Iya, pastinya di TVRI. TVRI. Nah, ngomong-ngomong juga TVRI sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026, kita boleh dong minta saran dan masukan dari King T nih. Apa aja nih, boleh langsung di TVRI loh. Saran ya? Bisa nggak masukkan Indonesia gitu ke tim? Aduh, itu di tahun ini agak berat. Iya, agak berat ya. Waduh, sayang sekali. Tapi saran ya, kalau dari saya sih nggak ada ya, karena TVRI bagus banget ini menayangkan Piala Dunia. Bahkan saya udah nonton berapa kali ya, mau begadang atau pagi tuh siarannya oke, jernih lah pokoknya. Nggak hilang-hilang ya. Hilang aman pokoknya. Top ya. Dari Pak Kemal mungkin ada saran atau komentar terkait dengan penayangan dari TVRI ini, Pak? Selama Prancis masih menang ya saya tetap mensupport lah TVRI gitu ya. Boleh gitu ya. Hemat saya ya apa yang disampaikan kita ya TVRI udah baik ya, udah menyiarkan dengan baik dan caranya juga jelas. Hanya saja mungkin kalau bisa dimunculkan juga siaran-siaran ulangnya lebih sering.
kadang kita terlewat gitu ya, bisa ditonton kembali. Itu Siapa aja. tahu yang punya kesibukan bisa Iya, nonton lagi bisa nonton nih. lagi. Pak, Apalagi ya. tengah malam tuh, Rewatch. itu mungkin bisa dimunculkan siaran ulangnya lebih sering di sore-sore hari. Oke, menjadi saran juga untuk kita semua nih Clara. Ini ngomong-ngomong juga soal hoax nih Clara. Tadi juga sempat ada hoax yang beredar di masyarakat, tapi dari sisi King, yang juga seorang konten kreator memandang hoax juga yang kadang masyarakat ingin menyampaikan informasi tapi jatuhnya hoax. Ini gimana pendapatnya nih King? Kalau saya ya, misalkan dapat berita, saya tuh tipe yang nggak langsung kemakan ya. Jadi benar-benar cross check dulu, benar-benar cari dari berbagai sumber sama enggak. Apalagi kalau saya sebagai content creator yang juga mengontenin atau membahas soal yang kemungkinan ini hoax atau enggak, itu juga kan rawan bagi kita ya sebagai content creator. Jadi cross checknya harus lebih dalam lagi. Bahkan kita butuh bantuan kayak seperti ChatGPT kayak gitu untuk meng-cross check apakah ini benar berita benar atau hoax ya. Jadi ya kayak gitulah. Jadi memang nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah karena kebanyakan orang di era sekarang kan digital apa-apa cepet ya. Informasi apalagi kalau scroll TikTok itu kita scroll udah dapat informasi banyak dan kita nggak tahu ini real apa enggak gitu. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung disebar ke WhatsApp, grup-grup WhatsApp kayak gitu sih kalau dari saya ya. Itu dari kitanya membentengi diri tentunya Clara ya. Benar kita dan juga di era digital yang masif ini ya King, melihat juga banyak mungkin oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab yang menyebarkan berita cepat mengejar viralitas, itu seperti apa pandangan King T nih? Bahkan sekarang ini nggak cuma konten kreator yang ngejar viral ya. Bahkan saya perhatikan media-media di Kaltim atau Samarinda kadang juga menggunakan berita-berita yang dia sendiri belum tahu ini hoax atau enggak, karena harusnya kan dari media itu sendiri yang ngasih tahu kalau ini berita benar atau hoax, tapi mereka sendiri mempertanyakan kembali, jadi dilempar ke masyarakat lagi. Jadi yang saya sayangkan sekarang tuh itu akhirnya media juga ikut menggiring opini masyarakat ke arah yang percaya hoax kayak gitu. Mempertanyakan validitasnya malah ya? Iya, malah melontarkan kembali Melontarkan gitu. kembali. Dari Pak Kamal sendiri nih memandang nih Pak Kemal bagaimana masyarakat yang pengen menyebarkan informasi tapi jatuhnya hoax. Ini bagaimana nih Pak Kemal? Iya, seperti yang disampaikan sama Kinte tadi memang perlu ada validasi ya, ada tabayun sebetulnya. Jadi setiap informasi yang ada beredar itu memang agak tricky, itu benar atau enggak. Karena di era post-truth saat ini memang sangat banyak hoax sebetulnya yang beredar masuk di sosial media kita. Termasuk juga kita harus menyadari betul bahwa saat ini masyarakat bukan cuma penikmat informasi, tapi juga sekaligus produsen, itu bisa jadi begitu. Produsen informasi. Jadi paling utama adalah harus memvalidasi. Kemudian media-media sosial juga itu, atau masuk media mainstream itu, ketika memilih diksi sebagai judulnya juga relatif lebih soft lah, kira-kira gitu ya. Bukan Karena- hanya menimbulkan viral Betul, saja ya Pak Clickbait, Kemal ya. clickbait ya, Pak ya. Oke. Terakhir nih Pak Kemal ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan tentunya untuk saling menjaga supaya tidak ada kegaduhan dalam informasi yang disebarluaskan. Silakan Pak Kemal. Dan juga mengkritik tentunya ya. Iya, saat ini kepada seluruh warga Kalimantan Timur, kita sangat mudah mendapatkan informasi dan juga sangat mudah untuk meng-create informasi dan disebarluaskan kemana saja. Hanya saja saya perlu menyampaikan kepada diri pribadi dan kepada kita semua, tentu harus memvalidasi informasi tersebut. Sangat mudah menyebarluaskannya, tetapi untuk memvalidasinya itu relatif agak tricky, sehingga saya menyarankan sebisa mungkin divalidasi terlebih dahulu informasinya sebelum disebarluaskan. Karena impact-nya kemana-mana, bisa menyebabkan atau kegaduhan di masyarakat, dan bagi yang menyebarluaskan informasinya bisa terjerat undang-undang juga. Jadi itu yang menjadi starting point kita supaya kita bisa lebih wise dalam bersosial media dan menyebarkan informasi. Baik, dan selanjutnya juga closing statement dari King T ini untuk masyarakat, boleh untuk pemerintah atau mungkin teman-teman generasi Z kita untuk lebih berani lagi bersuara dengan cara yang kreatif dan juga cerdas. Silakan King T. Oh, kalau dari saya sih simpel aja ya. Boleh. Ngejar viral boleh, tapi nyebar hoax jangan. Oke, itu yang paling utama Itu ya paling King ya. utama. Oke. Ada lagi? Udah cukup. gitu. Cukup, luar biasa. Studio tepuk tangannya boleh untuk narasumber kita
hari ini. Betul, terima kasih banyak kepada Bapak Kemal Sandi selaku pengamat kebijakan publik Universitas Mula Warman dan juga Iya. King Tae yang sudah membagikan bagaimana sih cara kita mengkritik dengan elegan ya Clara ya. Benar banget. Dan ini juga menjadi catatan ya untuk kita bersama sebagai masyarakat dan juga untuk pemerintah juga pastinya. Oke. Iya, Pemirsa, obrolan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Akhirnya saya Natasha. Dan saya Clara Claudia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.